Perubahan iklim telah hadir di lahan sawah dan ladang kita. Musim tanam bergeser, hama datang tiba-tiba, dan panen tak lagi pasti. Tetapi tenang, kita tidak sendirian. Dengan pendekatan Climate Smart Agriculture (CSA), kita bisa beradaptasi dan bertahan. Inilah panduan identifikasi, mitigasi, dan adaptasi untuk pertanian tanaman pangan di desa. Selamat menyimak video pembelajaran SPB 4.1, Identifikasi, Mitigasi, dan Adaptasi pada Sektor Pertanian Tanaman Pangan. Dalam video ini, Anda akan belajar 1. Memahami bahaya dan risiko perubahan iklim di sektor pertanian. 2. Menjelaskan definisi dan contoh mitigasi serta adaptasi berbasis desa. 3. Mengisi format identifikasi kegiatan mitigasi dan adaptasi sesuai konteks lokal. Indikator capaian Anda adalah memahami risiko perubahan iklim, mengidentifikasi kerentanan desa dalam perubahan iklim, mampu mempraktekkan pendataan awal dampak kerentanan desa, mampu melaksanakan pengisian data dampak dan kerentanan desa, mengidentifikasi standar tingkat kerentanan perubahan iklim di desa. Dampak iklim di pertanian itu nyata. Curah hujan tak menentu, suhu meningkat sehingga kebutuhan air naik, peningkatan permukaan air laut dan salinitas tanah, cuaca ekstrim dan bencana alam. Semua ini mengancam ketahanan pangan desa. Salah satu solusi untuk adaptasi dan membangun ketahanan pangan di tengah perubahan iklim, yakni dengan teknologi Climate Smart Agriculture (CSA). Climate Smart Agriculture (CSA) adalah serangkaian praktik dan teknologi pertanian yang secara bersamaan meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) adalah 1. Peningkatan produktivitas dan pendapatan secara berkelanjutan. 2. Adaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. 3. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Komponen Climate Smart Agriculture (CSA) terbagi menjadi 5. Praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan tanah dan air yang efisien dan produktif, diversifikasi tanaman, mengurangi risiko kegagalan panen dengan menanam berbagai jenis tanaman, penerapan teknologi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemantauan dan pengelolaan, pengurangan emisi gas rumah kaca, menerapkan praktik yang meningkatkan penyerapan karbon dalam tanah, peningkatan ketahanan pangan, memastikan akses pangan yang cukup dalam kondisi perubahan iklim. Penerapan CSA di Indonesia menunjukkan perkembangan baik, namun ada beberapa tantangan. Keterbatasan akses pada teknologi dan pengetahuan, pendanaan dan investasi yang terbatas, ketidakpastian iklim dan risiko gagal panen, keterbatasan kebijakan dan dukungan pemerintah, tantangan sosial budaya, berbenturan dengan tradisi lokal dan ketidakpercayaan dengan inovasi baru. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa solusi. Penguatan kapasitas dan penyuluhan bagi petani, dukungan pemerintah dengan menyediakan kebijakan dan insentif yang mendukung penerapan CSA, kemitraan, membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan petani untuk mempercepat adopsi teknologi CSA, pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi iklim, mendorong penelitian terapan untuk menghasilkan teknologi CSA yang sesuai dengan agroekologi di Indonesia, membangun infrastruktur yang mendukung penerapan CSA. Setelah mengetahui penerapan teknologi CSA, sekarang kita lanjutkan belajar bagaimana membuat strategi adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim di sektor pertanian. Perubahan iklim bagi sektor pertanian. Perubahan suhu, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi cuaca ekstrim. Ini sangat berpengaruh pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat karena hal tersebut juga mempengaruhi produksi pangan, penurunan produktivitas pangan, kebutuhan akan air untuk menanam, lonjakan serangan hama dan penyakit, gangguan sosial dan kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak pada pekerjaan yang dilakukan, mata pencaharian. Tentunya ini perlu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi adalah menyesuaikan sistem pertanian dengan perubahan iklim, sedangkan mitigasi adalah upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengelolaan sistem usaha pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan secara global dengan cara merubah sebuah ekosistem melalui pembukaan lahan besar-besaran, perluasan lahan pertanian, dan sumber daya yang tidak berkelanjutan serta penggunaan bahan-bahan kimia. Hal ini akan menciptakan lingkaran perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan emisi. Perlu adanya strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi sektor pertanian dalam mengendalikan dampaknya di sektor pertanian melalui
kebijakan dan dukungan pemerintah, mengakses informasi perubahan iklim, penguatan infrastruktur pertanian, manajemen pengelolaan air, sekolah lapangan, pertanian dan iklim, sistem teknologi budaya pertanian, diversifikasi produk pertanian, dan penggunaan varietas adaptif perubahan iklim. Dalam pelaksanaan penerapan strategi dan mitigasi perubahan iklim sektor pertanian, prinsip pelaksanaan yang diterapkan sebagai berikut. 1. Didasarkan pada spesifikasi kondisi perubahan iklim yang terjadi. 2. Dilakukan dengan menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku. 3. Bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan berdasarkan potensi yang ada. 4. Dilakukan dalam suasana kerjasama dan gotong royong. 5. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia. 6. Dilakukan dengan memberdayakan sosial, budaya masyarakat desa, dan sumber daya lokal. 7. Dilakukan dengan menerapkan keseimbangan, keterkaitan, dan sinergi serta kolaborasi antara pihak dan jejaring atau mitra. 8. Setiap pelaksanaan yang dilakukan tercatat dan terdokumentasi. Tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Tahapan persiapan. 2. Tahapan pelaksanaan. 3. Uji coba hasil pelaksanaan. 4. Monitoring dan evaluasi. 5. Pelaporan hasil pelaksanaan. Perubahan iklim adalah tantangan besar, tapi dengan ilmu dan aksi lokal, desa bisa tangguh. Mitigasi mengurangi dampak, adaptasi membuat kita siap. Dan semuanya dimulai dari identifikasi yang tepat. Jangan tunggu datangnya bencana, mulailah dari memahami desa Anda. TPP dan masyarakat adalah pelaku perubahan. Dengan rencana yang tepat, teknologi yang cocok, dan semangat gotong royong, kita bisa hadapi perubahan iklim bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan. Ayo mulai identifikasi, susun rencana, dan bergerak bersama untuk desa tangguh iklim dan mandiri pangan.